Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ibu dosen, serta yang menonton video ini. Jadi saya dan kami, kelompok 4, akan mempresentasikan sistem pemantau ketinggian air dengan Hydro Alert Monitoring System atau HAMS pada kawasan tambang. Oke, saya Dimas Akbar Saputra dan rekan-rekan kelompok 4 akan menjelaskan tema monitor ketinggian air secara waktu nyata untuk mendeteksi potensi bahaya. Oke, di sebelah ini adalah sensor HCSR04, sensor kunci yang kami gunakan dalam sistem pemantauan di kawasan tambang. Untuk latar belakang masalah, jadi pengelolaan air di tambang sangat krusial ya. Luapan air dari sumuran dapat menyebabkan dampak serius pada keselamatan operasional dan infrastruktur. Untuk saat ini metode manual yang ada saat ini tuh kurang efisien ya. Oleh karena itu diperlukan sistem pemantau real time untuk pencegahan dan kepatuhan terhadap regulasi. Oke, untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, pertanyaan utama kami, bagaimana dampak luapan air tambang? Lalu, bagaimana cara kerja HAMS sebagai pemantau real time? Dan apa manfaat serta keefektifannya dari aspek keamanan, lingkungan, dan ekonomi? Jadi tujuan kami adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui perancangan dan pengujian alat HAMS. Untuk bagian manfaat penelitian, jadi penelitian ini memberikan manfaat besar ya dalam peningkatan keselamatan, efisiensi operasional, dan dukungan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan. Sebelum masuk ke analisis sistem, mari kita pahami teori dasar yang melandasi penelitian ini. Sumuran atau sump adalah kolam penampungan air sementara di area tambang, berfungsi mengumpulkan air hujan dan limpasan untuk mencegah genangan. Lalu ada ketinggian air merupakan parameter penting dalam pengelolaan sump untuk memantau kapasitasnya. Pemantauan ini kini lebih efisien dengan alat digital berbasis sensor dibandingkan manual, yaitu sensor ultrasonik HCSR04. Kami pilih karena mampu mengukur ketinggian air secara non-kontak berdasarkan pantauan. Karena mampu mengukur ketinggian air secara non-kontak berdasarkan pantulan gelombang suara, sangat ideal untuk lingkungan tambang. Sebagai otak sistem, mikrokontroler Arduino Uno bertugas mengolah data secara real time dan mengendalikan perangkat output. Keseluruhan sistem ini terangkum dalam konsep sistem peringatan dini atau EWS yang tidak hanya memantau tetapi juga menganalisis ancaman dan memungkinkan tindakan yang cepat. Oke, memasuki bab 3, kita akan membahas lebih dalam analisis sistem HAMS atau HAMS dalam pemantauan ketinggian air di sump. Sensor ultrasonik HCSR04 berperan penting dalam menangkap data real time secara otomatis. Alat ini juga dilengkapi dengan sebuah bola pemberat yang berfungsi sebagai subsistem untuk mendeteksi fluktuasi ketinggian air. Bola ini akan naik bersamaan dengan permukaan air yang meningkat. Jadi, data perubahan ketinggian air ini kemudian dikirim ke mikrokontroler Arduino Uno. Jika ketinggian melampaui batas aman, sistem akan mengaktifkan EWS untuk memberitahu operator. HAMS dirancang untuk memantau terus-menerus, merekam data, dan saat permukaan air mendekati ambang batas, sistem otomatis mengaktifkan alarm visual dan audio serta mengirim notifikasi, memungkinkan respon cepat dan tepat. Detail desain alat. Secara fisik, HAMS didesain berbentuk box panel yang direkatkan ke akuarium simulasi menggunakan sumpit penyangga. Box ini berfungsi sebagai rumah atau housing bagi komponen-komponen utama seperti Arduino Uno dan breadboard. Di bagian depan box terdapat LCD display untuk menampilkan data ketinggian air, dan di atas box terdapat 3 lampu LED berwarna merah, kuning, dan hijau, serta sebuah buzzer sebagai indikator visual dan audio peringatan. Sensor ultrasonik sendiri diletakkan di dalam housing yang terhubung dengan sumpit, menghadap ke permukaan akuarium untuk mengukur ketinggian muka air. Oke, selanjutnya alat dan bahan. Jadi, untuk mewujudkan HAMS ini, kami menggunakan berbagai alat dan bahan. Alat elektronik utama meliputi Arduino Uno sebagai microcontroller, sensor ultrasonik HCSR04 untuk deteksi, buzzer speaker aktif, LCD display, dan LED indikator sebagai output peringatan. Kami juga menggunakan kabel jumper, breadboard solder,
dan timah untuk perakitan sirkuit. Sementara itu, bahan struktural untuk prototipe kami antara lain infraboard untuk box panel, lem tembak, kabel, tembaga, duplex, dan akrilik untuk akuarium simulasi. Selanjutnya, mekanisme kerja alat atau proses teknis. Jadi, bagaimana sih HAMS ini bekerja secara teknis? Jadi, sensor ultrasonik HCSR04 adalah intinya terdiri dari transmitter dan receiver. Ia bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik 40 kHz dan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memantul kembali dari permukaan. Jadi, data waktu pantul ini kemudian diubah menjadi jarak, lalu dikirim ke Arduino Uno. Arduino akan memproses data tersebut secara real time untuk mengevaluasi status permukaan air dan mengkategorikannya menjadi normal, waspada, atau bahaya. Jika status bahaya terdeteksi, buzzer akan aktif mengeluarkan suara nyaring dan berulang untuk memperingatkan operator dan masyarakat sekitar, memungkinkan tindakan mitigasi segera. Jadi, langkah-langkah kerja sistem dan sumber daya. Oke, secara ringkas, alur kerja sistem HAMS ini dimulai dari pengukuran ketinggian air oleh sensor, yang kemudian datanya dikirim dan diproses oleh Arduino Uno untuk mengklasifikasikan status air. Sistem akan memberikan respons peringatan dini berupa LED dan buzzer sesuai level bahaya. Lalu data juga menampilkan pada komputer untuk pemantauan oleh operator yang dapat segera mengambil tindakan atau mitigasi. Untuk memastikan operasional berkelanjutan, HAMS menggunakan baterai sebagai sumber daya utama, dilengkapi dengan panel surya atau sumber energi lain, agar dapat berfungsi tanpa henti, bahkan di kondisi cuaca mendung atau malam hari. Oke, beralih ke bab terakhir, yaitu simpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Hydro Alert Monitoring System atau HAMS mampu melakukan pemantauan ketinggian permukaan air secara real-time dan efektif. Sistem ini dilengkapi dengan EWS yang responsif dan akurat melalui LED indikator dan buzzer, sangat mendukung upaya mitigasi risiko banjir, khususnya di area tambang. Jadi, HAMS terbukti menjadi alternatif solusi yang sederhana, murah, dan efisien untuk pengawasan kondisi air secara otomatis, sekaligus mendukung implementasi kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan Capman ESTM. Oke, untuk sebagai saran untuk pengembangan HAMS di masa mendatang, kami memberikan beberapa saran. Pertama, integrasi IoT, yaitu Internet of Things, agar data dapat dikirim secara nirkabel ke platform pemantauan jarak jauh seperti website atau aplikasi mobile. Kedua, penambahan sistem daya cadangan seperti solar panel atau UPS untuk memastikan operasional tanpa henti. Ketiga, kalibrasi dan pengujian sensor secara berkala, sangat penting untuk menjaga akurasi di lingkungan ekstrim. Keempat, penambahan fitur pencatatan data otomatis atau data logger untuk analisis tren jangka panjang. Dan kelima, perlindungan komponen elektronik dengan casing tahan air dan debu untuk penggunaan di lapangan terbuka. Demikian presentasi dari saya dan hasil kelompok kami mengenai Hydro Alert Monitoring System atau HAMS. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.